Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Prisari Markun Sani sedang menyaksikan channel Siaran Agung Post Group bersama AM Sarifudin Basri Asikom Emikom. Saat ini kami berada di kantor PPKB PPA bertemu dengan Ibu Haja Husni Dayati Esos MSI beserta staf-stafnya. Untuk ini kepada Ibu Husni Dayati kami persilakan untuk menyampaikan inovasi implementasi tahun 2025-2026 dan tolong perkenalkan staf-staf yang mengikuti Ibu saat ini. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang mana pada hari ini Bapak sudah menjadwalkan untuk bisa bertemu dengan kami dalam rangka untuk mendapatkan informasi tentang inovasi yang ada di Dinas PPPA PPKB Kabupaten Ogan Ilir. Baiklah Pak, di sini di Dinas PPPA PPKB Kabupaten Ogan Ilir ini kita ada 4 bidang dan satu sekretariatnya, sekretaris, dan ada 4 bidang. Nah, 4 bidang ini terdiri dari 2 bidang di PPPA yaitu Ibu Haja Emi Aryani ini SKM MKes. Jadi di mana dia selaku kepala bidang tumbuh kembang anak. Jadi untuk masalah untuk perlindungan anak itu ada di Ibu Emi selaku kepala bidangnya dengan program-programnya yang sudah dilakukannya. Dan itu di selain itu juga bidang PUG PP, pengutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Ibu Haja Yusmiarni SPD MSI selaku kepala bidangnya. Jadi untuk urusan pemberdayaan perempuan ini urusannya Ibu Emi. Bu Eti selain itu juga di bidang KB-nya untuk pengendalian penduduknya ini ada 2 bidang juga. Walaupun di pusat itu seharusnya satu bidang itu ada tiga deputi 3 bidang. Jadi kita di kabupaten ini sangat karena satu dinas jadi kita tidak bisa mengembangkan bidang lagi Pak. Gitu. Untuk bidang KB itu kita ada bidang pengendalian penduduk dan penggerakan ini Ibu Wahdawati ST MAP Jadi di itu juga bidang KBKS dan yang menangani pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga itu namanya keluarga sejahtera itu di bidang KBKS. Ini yang kabitnya untuk saat ini sedang kosong Pak karena sedang proses mutasi. Jadi insya Allah ke depan akan terisi. Dan kami juga dibantu keseharian kami oleh Pak Sekretaris Pak Munim. Itulah yang ada di dinas. Dan kita dibantu juga dalam melaksanakan program PPPA ini. ASN kita ada 47 orang Pak. ASN 47 orang ini ada di kecamatan dan di kabupaten. Jadi sangat-sangat terbatas di ASN. Kecamatan itu penjulu KB ya? Beda Pak, kalau yang ASN struktural, jadi kita ada 47 tadi, untuk penyuluh KB-nya kita ada 63 orang. Nah, inilah yang membantu kita dalam melaksanakan program PPPA PPKB. Jadi dengan ASN itu sumber daya yang sangat terbatas, tetapi ya tidak menutup kemungkinan kita tidak untuk menjadi penghambat dalam kita melaksanakan program. Terbukti dengan banyak prestasi-prestasi yang sudah kita dapat di Dinas PPPA PPKB ini Pak. Artinya semua efektif ya? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi dengan segala upaya kita untuk bagaimana untuk memberdayakan SDM yang sangat sedikit ini. Nah, yang baru-baru ini Pak, kita Kabupaten Ogan Ilir ini
sudah menerima IGA gawat di tingkat nasional. Alhamdulillah. Jadi 2 tahun berturut-turut Kabupaten Ogan Ilir itu menerima penghargaan ini. Alhamdulillah salah satunya penyumbang inovasi yang dibuat oleh teman-teman kita yaitu di Dinas PPPA. Jadi mana kita penyumbang 84 inovasi di tahun 2024 tadi. Cuma 3 yang dapat nomor bagus ya? Ya Pak, kita, lumayan. Kita yang tertinggi, tinggi. Nah ini keberhasilan ini ya berkat kerjasama antara kita dengan ASN baik itu secara struktural maupun penyuluh KB yang ada di lapangan. Penyuluh KB yang memang tupoksinya dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi kami punya gagasan selaku kepala dinas bagaimana untuk supaya kita inovasi ini banyak. Sedangkan kita SDM kita ada. Jadi pada saat itu kami berpikir di tahun 2024 kita hanya baru ada 22 inovasi. Nah, dengan ada 22 ini ya saya bertekad Pak. Itu kan tugas kita selaku kepala dinas Pak untuk berbuat. Ya itu merupakan salah satu inovasi juga Pak. Bagaimana dari inovasi sedikit jadi banyak. Trik apa yang saya lakukan. Jadi itu koridor. Dengan adanya itu petugas kita. Petugas kita itu pun dalam melaksanakan tugas dia harus punya inovasi. Nah, makanya tetapi yang selama ini tidak tertulis. Tidak tertulis dan tidak terini. Jadi inovasi yang dibuatnya hanya berjalan tapi tidak tertulis. Nah, ini kami minta dibuat tertulis sesuai dengan ketentuan yang ada di yang sudah diadakan di Balitbangda. Jadi setiap saat bisa dibaca oleh siapapun. Jadi dengan itu Pak, kita ada 63 PKB. Jadi saya himbau kepada setiap PKB membuat satu inovasi. Ya, apa judul inovasi, apa sasarannya, bagaimana ini. Jadi saya minta. Nah, itu tahap-tahapan untuk supaya jadi inovasi yang ini banyak Pak tahapannya. Jadi itu. Nah, alhamdulillah ya semuanya bisa diterima oleh PKB dan bisa berjalan walaupun masih perlu bimbingan dari kita dinas walaupun dari Balitbangda kan itu kita kerjasama. Nah selain dari yang dilakukan inovasi PKB kita juga masing-masing bidang sampai ke sekretariat juga punya Pak. Jadi ditambah jadi ditambah dari 4 bidang dan 4 bidang. Nah, sehingga jadi sejumlah itu tadi 80. Sebenarnya 91 Pak, tetapi yang masuk kategori 84. Nah, sebenarnya 91 yang sudah kita sampaikan sudah disampaikan. Sudah kita sampaikan. 80-an yang lolos. 84 yang masuk kategori untuk ikut di IGA. Artinya sudah pembelajaran yang sisanya itu bisa ke depan bisa masuk semua. Iya, insya Allah Pak. Nah, jadi kita terus selalu berupaya membina, membimbing para ASN yang ada di lingkup Dinas PPPA PPKB ini. Nah, Ibu tahan dulu. Tentu ada kendala, ada kelancaran yang ditemui oleh teman-teman kita. Kita dengarkan dulu itu. Saya ingin ke Sekdin dulu. Pak Sekdin ini tokoh sentral saya sebut. Karena seluruh administrasi segala macam itu ada Pak Sekdin. Begitu Pak Sekdin. Untuk itu mungkin Pak Sekdin ceritakan tugas Pak Sekdin utamanya itu apa di kantor ini. Tentunya Pak Sekdin silakan. Baik, terima kasih Pak Haji. Sebagai sekretaris kita tentunya meminit apa yang akan kita lakukan perharinya dan setiap kegiatan apa yang dilaksanakan oleh kepala dinas kita menunjang termasuk hal-hal yang dikala beliau tidak ada bisa melaksanakan kegiatan luar kita yang menopang hal-hal tersebut. Kemudian daripada itu administrasi lain termasuk kehadiran para rekan-rekan baik yang di lapangan maupun yang ada di kantor. Kita di sini juga sama seperti dinas yang lain
menggunakan aplikasi Semesta Ya. Setiap hari kita laksanakan itu. Di lapangan juga mereka punya aplikasi tersendiri dari pusat, itu namanya Episum, Mbak. Ya. Nah, kemudian lagi kita juga setiap hari mendukung apa yang telah dilaksanakan, diedarkan oleh Mbak Bupati kita, bahwa kita harus setiap hari itu mulai kegiatan dengan apel. Ya. Nah, alhamdulillah Pak, kita di sini apel kita laksanakan setiap hari, baik apel pagi maupun apel sore, dan apel pagi kita laksanakan. Artinya kepegawaian, seluruh kepentingan kepegawaian kita. Alhamdulillah, sekretariat ya kita laksanakan itu untuk menunjang bagaimana supaya dinas kita tetap eksis, ya. Baik di sini maupun di dinas-dinas lain, ataupun ke yang pusat, yang apa namanya di lapangan tadi. Termasuk kepengurusan tentang kepangkatan. Alhamdulillah, pangkat juga. Iya. Ada kendala-kendala dalam melaksanakan tugas kesekretariat? Untuk sementara belum ada kendala, karena kita terus ke BPKB, KPSDM untuk kelancaran daripada baik berkala maupun kenaikan pangkat, baik yang di lapangan maupun di kantor. Fasilitas kesekretariat supaya seperti apa? Untuk sementara kita masih cukup, Pak. Nah, nanti fasilitas kesekretariatan. Iya. Hanya itu. Iya, untuk pengarsipan itu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, alhamdulillah dalam tahun 2025 dapat penghargaan yang juara 2 kemarin. Justru saya tanyakan tadi. Mungkin ada kendala, ada prestasi. Itu yang perlu Bapak jelaskan. Itu yang tentu apa namanya kita, Pak, dalam menunjang kearsipan itu yang pasti gedung. Nah, gedung pun itu perlu gedung khusus untuk arsipan. Kemudian kita pindah gedung, mungkin di sana nanti akan lebih bagus lagi. Kita harapkan Ibu ini, Bapak ini harus ada inovasi juga kan? Memanage seluruh pegawai. Apa inovasi Bapak? Ya, alhamdulillah kemarin waktu tim tiga kemarin ada juga Pak inovasi 1 tentang kearsipan itu. Kearsipan itu. Dan kita ada apa namanya untuk buku tamu itu Pak. Buku tamu ada memakai barcode kan. Dari kearsipan juga. Jadi tamu tidak lagi menulis di kertas, bisa langsung masuk ke barcode kita. Kira itu sementara. Ada yang lain lagi yang menjadi kendala selama ini, walaupun tidak menjadi kendala karena ada inovasi. Untuk sementara nanti dan mungkin ada tambah lagi. Kita jalan dulu ya. Silakan Ibu, ini di sebelahnya. Inovasi Ibu apa, tugasnya apa, bagaimana mengatasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Kadin, Bapak Ibu sekalian, Pak Aji. Jadi saya Emi Aryani, saya selaku Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak. Tumbuh Kembang Anak. Tumbuh Kembang Anak, Pak. Jadi di bidang kami itu program yang diutamakan tentang pemenuhan hak anak. Jadi kami tetap berkoordinasi Pak, juga berkaitan dengan perlindungan hak anak. Jadi perlindungan hak anak ada di UPTD PPA. Alhamdulillah kami bekerja sama di tim yang baik berkat bimbingan Ibu Kadis. Dan untuk segala sesuatu kami laporkan ke Bapak bahwa di kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Pak di tahun 2025 ini berjumlah 74. Ada itu. Ada Pak. Masih ada. Tapi spesifiknya ini kekerasan terhadap seksual Pak dan kekerasan fisik. Jadi kalau untuk bullying Pak yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak ini alhamdulillah kalau secara pelaporan resmi Pak
Tidak ada. Tidak ada. Cuma temuan langsung mungkin. ada, tapi masih bisa diselesaikan. Iya. Jadi oleh pihak sekolah masing-masing. Salah satu contohnya seperti apa? Anak yang kekerasan psikis, Pak. Jadi dia bentuk itu di sekolah atau di mana? Di sekolah, ada yang di sekolah ya. Tapi itu masih bisa diselesaikan oleh pihak sekolah sendiri. Kalau untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu Pak, kita UPTD PPPA melakukan pendampingan terhadap korban, memediasi Pak ya, juga melakukan kerjasama dengan PPA Polres. Terus lagi kalau misalnya ada perlu pemeriksaan visum Pak untuk seksual, kekerasan seksual, itu bekerjasama dengan RSUD. Itu seperti memperkosa ya Bang? Iya. Pemerkosaan Pak ya, bekerja sama dengan RSUD Ogan Ilir. Terus lagi ada lagi pendamping banyak itu pemerkosaan itu persentasenya dari 74 itu ada sekitar berapa itu? Kalau yang untuk perempuan itu ada 58 Pak. Cara antisipasi apa Ibu juga mengadakan antisipasi tentang? Jadi dari UPTD PPPA Pak, yang itu dilaporkan, ada mendapatkan laporan, ada juga yang dilaporkan melalui Balai KB perpanjangan tangan dari PPPA PPKB. Jadi mereka dilakukan pendampingan dari UPTD PPPA untuk dilakukan pemeriksaan visum dan pendampingan melalui psikolog Pak. Jadi psikolognya masih terkondisi dari provinsi Pak. Kita artinya belum ada kesadaran pihak pelaku untuk melapor. Jadi sekarang ini Pak, masyarakat sudah berani untuk melapor. Tidak takut lagi karena berkat sosialisasi yang selalu kita lakukan, baik melalui dinas kita sendiri maupun bekerja sama dengan misalnya PKK Pak atau kader-kader itu setempat ya. Itu jadi untuk kekerasan itu Pak. Kekerasan itu biasanya yang sudah nikah atau yang belum nikah? Ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah. Ada Pak. Juga. Iya, itu. Jadi kekerasan itu tadi sudah disampaikan bahwa ada kekerasan secara fisik dan kekerasan seksual. Iya. Terus kami sampaikan dengan Bapak, alhamdulillah tahun ini kami sangat bergembira Pak, karena sudah ditunggu-tunggu ya Bu Kades ya, dari tahun 2016. 22 tahun. Jadi kita kan ada program Kementerian PPPA Pak, ada program Kabupaten Leana. Jadi untuk kegiatan Kabupaten Leana ini Pak, penilaiannya ini dilakukan secara continue dari tahun ke tahun, setiap tahun. Itu menurunkan juga ya? Iya, dalam rangka untuk menurunkan juga kekerasan, kekerasan tadi terhadap perempuan maupun anak Pak. Persentasenya dari penduduk Indonesia, penduduk Ogan Ilir? Khususnya penduduk Ogan Ilir Pak. Jadi berapa persentasenya kalau boleh? Kalau mana ya Pak? Kalau di persentase jumlah kekerasannya itu? Jumlah kalau data tidak ada persentase Pak, kan jadi jumlah kekerasannya kekerasan tidak pakai target. Jadi kekerasan kita input dapatkan Pak di tahun 2025 ini ada 74 tadi. Kami sampai kekurangannya dari jumlah itu ya. Kekurangan kelebihannya dari jumlah perhitungannya. Jadi memang tahun ini agak meningkat dibanding tahun kemarin, tapi meningkat ini mungkin sepertinya bukan karena kekerasan mungkin di kualitasnya kabupaten tetapi karena memang masyarakat itu sudah berani untuk melapor. Mungkin maksud saya kualitas itu dia sampai memperkosa, ada yang cuman main tangan, mungkin seperti itu. Ada yang fisik Pak, kekerasan fisik ya. Artinya kualitasnya memperkosa dengan nurun atau? Kalau berdasarkan laporan meningkat Pak. Meningkat. Ya, cuma ini mungkin disebabkan karena masyarakat sudah mampu melapor, sudah berani melapor. Jadi itu ya salah satu ini ya. Iya, karena selama ini belum, karena kita selalu memberikan Pak sosialisasi ke masyarakat, jangan takut melapor, nanti tetap kita dampingi dan tetap keamanannya akan terjamin insya Allah. Gitu. Tadi Pak mengenai Kabupaten Leana, untuk tahun 2025 kita mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak
pecah telur. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi Pak, penilaian itu dilaksanakan di tahun 2024 mulai dari evaluasi mandiri Pak. Banyak indikator yang dinilai Pak. Itu namanya klaster-klaster Pak ya, dari 24 indikator. Jadi dari penilaian tersebut dari evaluasi mandiri, terus lagi dilakukan verifikasi administrasi, selanjutnya verifikasi lapangan Pak secara hybrid. Kemarin. Ada masalah yang pelik tidak bisa ditangani? Seperti apa? Yang berat kira-kira menangani? Masalah maksudnya yang tentang kekerasan. Oh, tentang kekerasan. Jadi kalau tentang kekerasan ini yang agak sulit ditangani Pak, kalau yang kasus seksual Pak, kekerasan seksual. Ya. Itu karena orangnya lari, tidak bisa macam-macam kondisi Pak. Macam-macam kondisi. Ya, ada yang lari, ada yang dia menyampaikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kan ada yang mengancam Pak, macam-macam. Iya, artinya begini, kalau dia tidak berlari ya semuanya akan bisa terungkap. Insya Allah Pak. Kan gitu kan. Kalau dia lari itu mungkin yang sulit. Iya, mau dikejar berarti Pak ya. Iya itu. Jadi kita predikat Kabupaten Leanak Pak mendapatkan predikat alhamdulillah, walaupun yang tingkatan pertama ya bukan Disia, jadi tingkatan pertama Pak. Mudah-mudahan nanti di penilaian berikutnya kita akan terus berkoordinasi karena gugus tugas Kabupaten Leanak ini diketuai oleh Pak Sekda Pak. Pak Sekda. Jadi yang dinilai itu Pak bukan dinas kita saja, tetapi seluruh OPD, kecamatan, desa. Jadi sampai ke bawah penilaian itu. Jadi itu memang benar-benar harus. Jadi merata penilaiannya. Merata Pak. Jadi benar-benar memang harus tim yang solid Pak ya, untuk pelaksanaan kegiatan itu. Artinya berhasil. Mudah-mudahan insya Allah dengan Pak. adanya ini pengawasan dari kita. Kalau selama ini kan pengawasan cuma polisi, tidak terlibat lembaga-lembaga itu. Sekarang kan sudah berapa tahun berjalan ini pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Ibu PPKB PPA. Ya, kerjasama. Kerjasama sudah dengan berapa lama itu sebenarnya sudah dari awal Pak dilaksanakan ya Bu ya. Tahun berapa? UPTD sejak berdirinya. Iya. 2021 Pak dari berdiri UPTD sudah ada kerjasama dengan PPA. Tapi maksudnya selama ini kan kita Pak ya pelan-pelan ya Pak ya. Lama-lama alhamdulillah sudah baik sekali hubungan kita koordinasi dengan PPA Polres. Sehingga semuanya bisa tertangani. Insya Allah Pak. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Ya pokoknya kami tetap semangat. Mudah-mudahan ke depannya untuk Kabupaten Leanak pada penilaian di tahun 2027 kami tetap bersinergi Pak dengan 2027 target itu ya. Jadi nanti sebelumnya Pak setiap tahun pelaksanaan penilaian Kabupaten Leanak, tapi untuk kedepannya itu penilaian 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Jadi kami evaluasi mandiri penilaian itu di tahun 2026 dan pengumumannya di tahun 2027. Oke, masih ada lagi? Atau kalau tahan dulu, nanti kalau masih ada saya akan saya tanyakan. Silakan Ibu Ohna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Wahdawati, SSTMAP. Saya Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Iya. Jadi nama judulnya penyuluhan penduduk, pengendalian penduduk. Jadi dengan pengendalian penduduk kami ada program Bu ya, menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan. Itu sebagai acuan untuk mengambil kebijakan oleh pemerintah. Jadi isinya data-data Pak. Pengendalian tadi ya? Iya, untuk pengendalian penduduk. Isinya ada 5 pilar itu untuk mengetahui kualitas penduduk, kuantitas penduduk, mobilitas gitu, penyebaran penduduk gitu. Artinya itu ada di sana ya? Komplit artinya di sana. Komplit di Grand Design Pembangunan Kependudukan. Nah, itu nanti ada turunan lagi, ada kita harus menyusun peta jalan. Kalau GDPK tadi untuk 25 tahun Pak, kita menyusun tahun 2022 sampai 2046. Itu untuk GDPK. Targetnya? Iya. 2046. Dokumennya. Berlaku 25 tahun. Habis itu kita sekarang lagi menyusun peta jalan pembangunan kependudukan. Itu untuk 5 tahun. Isinya itu ada matrik aksi sama analisis
kependudukan Ya, ya. gitu. Pengendalian kependudukan itu seperti apa? Pengendalian penduduk, Ya. iya, itu program-program ya Bu ya, program-program jadi penyebaran penduduk, Ya. terus pertumbuhan penduduk, berapa jumlah penduduk gitu Bu ya per tahunnya gitu. Jadi kita harus tahu data-data itu. Itu menurunkan angka tentang kependudukan. Iya, menurunkan pertumbuhan penduduk, ya. Terus kualitasnya juga Pak, Oh. gitu. Jadi kalau kualitasnya kita harus tahu juga kualitas penduduknya. Kualitasnya seperti apa ini menurut ini kita pengamatan? Kesehatannya, pendidikannya, Oh, ya, ya sampai kesehatan Iya. dan pendidikan ya. iya. Jadi situ di PJPK itu peta jalan tadi ada 30 indikator Iya, Pak. iya. Ada Capil, Iya. Dinas Pendidikan ada di situ, PUPR, PU Perkim, Ya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan gitu. artinya ada melibatkan mereka juga itu ya. Iya, melibatkan Mereka beberapa OPD. Mereka melapor ke sini atau gimana? Kita bekerja sama. Oh, Pertemuan atau kita ke sana atau mereka ke sini, iya, iya. pokoknya kita koordinasi secara Koordinasi. aktif gitu. Iya. Mereka open berapa gitu. bulan sekali itu dilaksanakan? Kalau kemarin kita mau menyusun sudah dua kali, udah dua kali pertemuan. Karena kita harus menyusun setahun 2 kali ya. bukan setahun 2 kali, tergantung kebutuhan, Bu ya. Oh, ya. Untuk Program, yang kita lakukan. Ya, Iya. bisa banyak, bisa sedikit gitu iya, ya. heeh. Ya. Kalau programnya banyak, ya ini apa kerjasamanya banyak Banyak. kita lakukan. Iya, Jadi iya, tergantung iya. program yang sudah kita susun. Ya. Kalau banyak itu seperti apa? Ya, karena di situ kan kita ada batasan-batasan di PJPK Iya. itu Pak, kita harus menyusun 30 indikator dan 30 indikator kita susun 5 tahun. 5 tahun. Ya, 2022, 23, 24, 25. Iya. Jadi apa aksi, apa dianalisis lagi data 5 Oh, tahun. langsung analisis ya. Iya, Iya. jadi harus tertuang di PJPK tadi. Iya, iya. PJPK itu ada 4 bab itu Pak. Iya. Nanti kita susun bersama Bapeda, Ya. gitu, karena ketua satu Sekda, Iya. apa itu namanya Bapeda, Iya. gitu. Nah, jadi kita susun dokumen itu. Jadi ada dua dokumen. Untuk menentukan banyak sedikit program itu seperti apa? Yang banyaknya sedikitnya itu tadi. Data masing-masing masing-masing Pak. Kan 2022 sampai 2025, 2 sampai 2029 per tahunnya itu datanya ada di OPD masing-masing. Gitu. Banyak sedikitnya program. Salah satunya ya pertama waktu, yang kedua anggaran Pak. Jadi kalau misalnya anggaran mendukung, insya Allah program itu akan terlaksana. Terkadang kita punya program yang banyak yang harus kita lakukan karena sasaran-sasaran kita banyak dalam rangka pengendalian penduduk ini, ya. Tetapi terkendalanya keinginan ada, tapi belum ditunjang dengan anggaran yang maksimal. Jadi itu Pak. Jadi kalau memang anggarannya maksimal, kita bisa membuat anggaran yang banyak. Gitu. Ya, jadi sedikit banyak anggaran tadi itu juga salah itunya Pak. Tidak Pak. Jadi kami apalagi di dinas kita Pak, saya selalu menanamkan dengan kawan-kawan, jangan karena tidak ada anggaran kita tidak bisa berbuat. Jadi dengan upaya apa sehingga program itu terlaksana. Jadi mungkin apa tadi Pak, masih kembalinya ke inovasi Pak. Jadi kita memang harus banyak penuh inovasi tadi ya Pak. Jadi kami tidak ada anggaran, tidak dapat prestasi, tidak ada anggaran, tidak bisa melaksanakan program, tidak bisa itu Pak di dinas kita. Tidak ya. Iya Pak, itu memang prinsip kami. Iya, prinsip kami dengan kawan-kawan di dinas, jangan karena tidak ada anggaran kita tidak bisa melaksanakan program. Iya, iya Pak, itu prinsip. Luar biasa. Itu tangan dulu. Bukan di anggaran. Action. Kemampuan. Kemampuan kita berpikir bagaimana kita menjelaskan tanpa anggaran. Iya. Kita bisa seperti itu kira-kira. Iya. Dan memang banyak itu yang dilaksanakan oleh teman-teman seperti itu juga. Iya. Artinya di sini juga pakai. Iya Pak. Ada masyarakat. Ya, programnya banyak Pak. Kalau mau disampaikan semua. Tentang Kampung KB tetap berjalan. Kita di 241 desa sudah menjadi kampung KB semua Pak. Tahun 2023. Kampung keluarga berkualitas. Ya, sekarang harus satu desa itu kampung KB.
Harus desa Kampung Kabi. Masih ada program satu keluarga dua anak. Tetap dua anak lebih sehat. Iya. Terus kita ada lagi program sekolah siaga kependudukan, Pak. Ya. Jadi tentang kependudukan harus masuk di modul ajar. Iya, sekolah siaga kependudukan. Jadi materi kependudukan masuk ke mata ajar, ke modul ajar di sekolah-sekolah. Tentang kependudukan, misalnya terus kependudukan yang tadi Pak, yang 5 pilar tadi masuk, yang kualitas, kuantitas penduduk, mobilitas penduduk itu masuk, ya. Terus ada yang 3 salam genre itu Pak, jangan terlibat narkoba, seks bebas, nikah dini, gitu. Jangan sampai nikah dini. 3. Narkoba, jangan sampai. Salamnya gini, jangan sampai gitu Pak. Jadi, Pak Irama itu. Gitu. Jadi kami sudah beberapa sekolah kami undang Pak, 3 guru, 1 kepala sekolah, 2 guru kami undang ke sini. Iya, sosialisasinya. Iya, sekarang sudah jalan, sudah masuk modul ajar. Selama ini sudah jalan, tapi Pak belum masuk modul ajar. Iya, belum masuk. Sebenarnya mereka mengasih penyuluhan ke anak-anak bahwa tentang penduduk, pengendalian penduduk, tentang yang tadi, jangan sampai terlibat 3 tadi, sudah jalan tapi belum masuk modul ajar. Mengadakan penyuluhan itu SD, SMP, SMA atau seluruh sekolah. Tapi kita kemarin ya Bu ya, sudah perjanjian kerjasama dengan Kemenak, dengan SMA untuk SMA yang di sini, dengan provinsi sudah ke PKS, sudah PKS, perjanjian kerjasama gitu. Positif, bagus, saja menerima dengan baik Pak tentang PKS ini, ya gitu. Iya, kemarin direspon dengan bagus. Iya, gitu Pak. Jadi masih ada lagi yang perlu disampaikan? Ibu ada tambahan? Iya, mungkin itu saja Pak dari bidang P4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Yusmiarti, biasa dipanggil Bu Eti Pak. Kami di bidang PUGPP Pak, pengaruh utamaan gender dan pemberdayaan perempuan, ya Pak, gender. Jadi sasaran kami itu perempuan dan perempuan disabilitas Pak. Yang diutamakan itu perempuan kepala keluarga, dispesifikkan lagi perempuan kepala keluarga yang tidak mampu, yang memiliki usaha ekonomi produktif, sehingga dengan usaha yang dimiliki mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya, menambah income keluarga sehingga bisa mewujudkan keluarga sejahtera. Sosialisasinya ke 16 kecamatan Pak, ke 16 kecamatan. Iya. Perempuan kepala keluarga itu maksudnya Pak, perempuan yang menjadi kepala keluarga disebabkan oleh karena suaminya meninggal atau suaminya masih hidup tapi tidak bisa menafkahi keluarga karena sakit atau iya Pak. Kemudian perempuan yang memiliki suami tapi bekerja keluar tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Kemudian juga perempuan di rumah tangga yang memiliki tanggungan, baik itu adiknya, ada bibinya, neneknya, tetapi dia yang menanggung semua anggota keluarga tersebut. Itu namanya perempuan kepala keluarga, Pak. Iya, Pak. Kemudian ada lagi perempuan disabilitas, Pak. Yang perempuan yang memiliki keterbatasan fisik, Pak ya. Istilahnya kalau bahasa kitanya cacat barangkali, Pak ya. Cacat fisik. Sehingga dengan keterbatasan mereka diupayakan untuk bisa memiliki usaha dan bisa menghidupi kebutuhan keluarga sendiri, Pak. Iya, Pak. Tapi masih ada yang tidak memperhatikan dalam catatan kita. Kita sebenarnya Pak tidak hanya di dinas PPPA. PPPA ini yang sasarannya perempuan kepala keluarga dan perempuan disabilitas itu juga berkaitan dengan dinas lain Pak. Fasilitasi dengan usaha-usaha untuk
kita usahakan untuk memberikan pelatihan, Pak. Pelatihan sehingga mereka memiliki usaha, barangkali mereka punya kendala untuk pemasaran, Pak. Kita berikan pelatihan pemasaran. Modal. Pelatihan kewirausahaan itu bisa dari modalnya, Pak, modal berwirausaha, kemudian secara pemasaran produk yang mereka hasilkan. Iya, Pak. Kalau laki-laki tidak, Pak, karena memang pemberdayaan perempuan dan pengurusan gender, Pak, ya. Kesannya perempuan. Kalau melihat sekarang semua ini BPKB, BPA ini semuanya masuk. Iya, Pak. Iya, Pak. Tidak ada lagi yang terlantar. Kalau kita lihat sekarang ya, dengan pemberitaan baru sampai ibu, ya. Yang Iya. Ya, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau di UPTD, Pak, itu kan penanganan kasus, Pak, ya. Kalau di bidang kami itu pencegahannya, Pak. Jadi kami berusaha memberikan sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadinya kekerasan di dalam masyarakat, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dan psikis. Dari suaminya, keluarganya, atau dari orang lain? Dari semua lingkungan, Pak, dari lingkungan, dari anggota keluarga. Karena kita tahu, Pak, kekerasan itu terjadi kadang-kadang pelaku tidak orang jauh, Pak, melainkan orang yang dekat, yang paham dengan kondisi yang ada dalam rumah tangga tersebut. Misalnya, Pak, terjadinya pemerkosaan atau pelecehan seksual, Pak, ya, itu pelakunya tidak orang lain melainkan ada tetangga, ada pamannya yang tahu kondisi rumah, kapan waktu rumah sepi barangkali, Pak, ya. Jadi korban tidak ada yang memperhatikan barangkali. Nah, dengan situasi sepi tersebut mereka bisa melakukan tindakan kejahatan tersebut. SDM yang maju pada Cina sehingga mereka melakukan ada diri hakim kemajuan karena ekonominya berkembang. Pasti di masyarakat itu ada. Ya, di masyarakat barangkali ada, Pak. Ya, barangkali di masyarakat ada, Pak. Penanganan secara umum seperti apa? Penanganan kalau sana terjadi. Kalau terjadi kasus, kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa di dinas kita ada UPTD. Nah, UPTD ini bisa siap menampung laporan terjadinya tindak kekerasan tadi yang sudah disampaikan Bu ini terhadap perempuan dan anak, Pak. Jadi kalau mereka melapor, kalau selama ini mereka takut untuk melapor karena belum apa-apa, misalnya untuk visum mereka harus mengeluarkan uang, Pak. Tetapi dengan adanya kerjasama antara Dinas PPA PPKB dengan RSUD, Pak, untuk visum, dengan Kanit PPA di Polres, Pak, mudah-mudahan masyarakat tidak lagi berpikir demikian. Jadi untuk visum pun mereka sudah gratis, Pak, sudah ada MOU-nya, ya Pak Kadin, ya. Ya, Pak. Itu kendala pertama. Iya, Pak. Masih ada lagi? Kemudian kami selain memberikan pelatihan kewirausahaan tadi, Pak, ya, di bidang PUGPP juga ada inovasi, Pak. Inovasinya namanya Paslon Pedas, Pak. Pasar lapak online terhadap perempuan dan disabilitas, Pak. Jadi diharapkan dengan adanya Paslon Pedas ini, kaum perempuan dan disabilitas yang memiliki usaha bisa memasarkan produknya melalui Paslon Pedas tadi, Pak. Paslon Pedas, Pak. Pasar lapak online untuk para perempuan dan disabilitas. Online, Pak. Singkatan inovasi tadi, Pak. Paslon Pedas. Iya, Pak. Ada lagi yang ini prestasi di bidang PUGPP, Pak, yang mana Kabupaten Ogan Ilir selama 21 tahun. 23, Pak. Iya, waktu itu kan kita belum, setiap evaluasi kita belum mendapatkan apa, Pak, nilai yang terbaik, yang baik, Pak. Nah, alhamdulillah di tahun 2023, Pak. Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan penghargaan yang diterima oleh Bupati, yaitu penghargaan PPE. Kepedulian Bupati terhadap kesetaraan gender, Pak. Jadi nama penghargaannya PPE Parahita, penghargaan Parahita Eka Praya. Penghargaan yang diberikan kepada Bupati itu dari Kementerian, Pak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ya, karena kepedulian pemerintah daerah
terhadap kesetaraan gender ya. Jadi penghargaan itu sudah ada dari tahun 2000 Pak. Jadi kita belum pernah mendapatkannya di tahun 2023 kita alhamdulillah mendapatkan masih kategori Pratama. Dan saat ini Pak kami akan mengikuti penilaian untuk tahun 2025 ini Pak. Iya Pak. Meningkatkan. Untuk doanya Pak ya, bisa mudah-mudahan kami berhasil lagi mendapatkan PPE-nya Pak. Jadi sudah ya, jadi di Kementerian PPPA, jadi 2 bidang ini Pak alhamdulillah berkat kerjasama, berkat kerja keras, inovasi yang dilakukan ya pada saat evaluasi kita mendapatkan nilai yang terbaik dengan berupa penghargaan menjadikan Kabupaten Ogan Ilir menjadi kota layak anak dan menerima penghargaan PPE sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terhadap keutamaan gender. Ya. Satu lagi Pak, untuk peka dan disabilitas tadi Pak, di tahun sebelumnya kita sudah memberikan bantuan alat ekonomi produktif terhadap peka dan disabilitas Pak sebanyak 85 peka dan disabilitas. Nah di akhir tahun ini kita usulkan 10 perempuan disabilitas untuk mendapatkan bantuan bekerja sama dengan Disperindakkop Pak. Misalnya kalau dia membuat menjahit Pak ya, perempuan disabilitas dan peka itu menjahit dapat bantuan mesin jahit dan mesin obras. Kalau membuat kue kering misalnya dapat open sesuai dengan jenis usaha mereka Pak. Jadi itu kita tambahkan lagi Pak ya. Alhamdulillah. Jadi karena perhatian Bupati terhadap masyarakat, jadi melalui Dinas PPPA PPKB dengan adanya dana IF tadi kita mendapatkan anggaran yang mana Pak Bupati minta program supaya bisa dirasakan langsung pada masyarakat. Nah alhamdulillah kita kan punya PK, punya UPPKA nanti di bidang KB, jadi alhamdulillah Pak Bupati memberikan anggaran itu dari dana IF. Alhamdulillah di dinas kita sudah dapat memberikan bantuan kepada PK-PK tadi sebanyak 84. Iya Pak. Iya Pak. Perhatian Pak tadi terhadap dinas PPPA PPKB. Sudah kali Pak. Cukup. Izin Bu Kadis, Pak Aji, Bapak Ibu Kepala Bidang sekalian, perkenalkan saya Marsanella Jusniani Pak. Kebetulan Kepala Bidang tidak bisa hadir hari ini, kami ucapkan mohon maaf dulu. Jadi saya mewakili bidang KBKS Pak, kalau kami nyebutnya itu. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Ya, kebetulan instansi pembina kami itu Kemenduk Bangga, itu kalau di pusat Bapak dipisah menjadi 2 bidang, 2 urusan program. Karena nomenklatur di kabupaten kita, 2 bidang di kabupaten kita ini dijadikan 1, maka itu KB dan KS, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Untuk Keluarga Berencana itu sendiri mengurusi program pelayanan masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan pelayanan KB, alat dan obat KB, Bapak. Iya, Bapak. Nanti sampai ke lansianya bahkan. Kalau KB itu untuk enggak, Pak. Jadi iya, untuk seksi KB itu urusan KB dan juga alat dan obat KB-nya juga didistribusikan, itu juga ada yang mengurusi, Bapak. Untuk tahun ini di bulan November angka pengguna aktif KB kita di angka 91,76%, Bapak, dari target. Iya, karena kita ada target kan, Pak. Itu capaian targetnya. Iya, itu campuran MKJP dan non-MKJP. Tentu saja angka ini dicapai berkat kerjasama Dinkes, IBI, karena kita sendiri tidak bisa. Iya, Bapak. Karena kita harus menjaga nilai TFR kita, target kita. Tergantung jenis KB-nya. Sampai saat ini untuk jenis KB yang sudah lazim itu sudah kesadaran Bapak ya. Tapi untuk jenis KB yang MOP laki-laki Bapak ya, yang operasi laki-laki itu memang masih harus kita ada Bapak. Peminatnya banyak. Tahun ini kebetulan cuma disupport dari APBN ya. Terus kebetulan juga tahun ini kita mendapatkan penghargaan capaian MOP terbaik seprovinsi.
Bapak? Target kita Target target kita 200 berapa persen? karena targetnya 2 Pak, kita capaiannya 20. Iya, sekarang Pak. Sebenarnya sampai sekarang juga masih banyak yang nanya Pak. Iya Bapak. 49 Bapak. Sampai ke Iya, nggak ada batas. Kalau Bapak punya pasangan Bu ya, jadinya kan masuk pus Bapak. Kalau pasangan Bapak masih pus, iya. Kalau Bapak punya istri masuk pus, Bapak juga bisa ber-KB. Bapak sudah usia lanjut, Heeh. masih Iya. Oh, enggak masuk lagi Bapak. Iya, gitu Bapak. Tadi ada siapa? Kristen seperti apa yang kita pakai? Oke. Jadi di KS itu kita ada namanya kelompok binaan, Pak. Kelompok ketahanan. Poktan. Poktan kita itu ada BKB. Artinya Poktan itu kelompok ketahanan keluarga. Itu orang-orang tertentu. Siapa saja boleh ikut Bapak. Misalnya ini BKB, Bina Keluarga Balita. Tujuannya dilakukan adalah ini kan kalau anak Bapak ya, anak itu di sekolah sudah ada dapat pendidikan. Nah, yang ingin kita sasarkan ini adalah keluarganya. Bisa saja keluarganya ini dia nih bisa saja cuma tinggal sama nenek dan kakeknya, atau orang tuanya nggak ada, atau orang tuanya pendidikannya maaf ya Bapak ya rendah gitu. Itu yang kita sasarkan, kita tampung, kita berikan pendidikan pendampingan KIE bagaimana sih mengasuh anak ini dengan baik supaya tercipta generasi yang berkualitas gitu Bapak. Itu semuanya difasilitasi Iya Bapak. program-program itu. Iya sejauh ini alhamdulillah. Tidak ada alasan tidak mau ikut. Iya. Tinggal kesadaran mereka. Iya tinggal kesadaran mereka. Masih ada lagi yang belum sadar. Kemudian untuk KS ini untuk tahun ini karena kita sudah kementerian Seperti apa yang kita lakukan? apa Bapak? Kesejahteraan seperti apa yang kita lakukan? Yang kita apa Bu? kita bantukan. Oke. Dalam kita dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan kesejahteraan keluarga itu, kesejahteraan itu makanya kita perlu pendampingan melalui program-program yang kita buat, baik itu berupa KIE maupun pelayanan langsung gitu. Seperti kan KIE ya kita berupa penyuluhan dan lain. Kalau pelayanan ini yang berupa itu bantuan-bantuan tadi seperti kelompok OPPKA. Kalau di bidang KS ini ada namanya kelompok OPPKA Pak binaan kita. Jadi situ nah kita bisa berikan bantuan-bantuan apa yang dibutuhkan oleh kelompok tadi yang sudah. Nah itu pun kelompok-kelompok itu setelah dibentuk dan dibina. Nah yang menjadi membina ini adalah petugas kita yang di lapangan tadi para penyuluh KB tadi Pak. Jadi segala program itu baik program yang dari pusat sampai ke melalui program APBD itu tetap difasilitasi. Dari pembinaan kita. Dari kita membina juga kita menilai yang mana yang harus dilakukan. Iya Pak, memang. Ya memang bantuan yang diberikan itu Pak, sasaran itu adalah keluarga yang kurang mampu. Jadi kita kan punya kalau di BKKBN ini setiap tahun kan kita diadakan pendataan keluarga Pak. Jadi dari hasil pendataan keluarga itulah kita punya data. Dari berapa keluarga itu berapa keluarga yang terkategori keluarga sejahtera. Ada tahapan Pak. Tahapan sejahtera 1, sejahtera 2, 3 dan sampai 5 ya, sampai 5 gitu. Nah, yang menjadi sasaran kita adalah di yang sejahtera 1, sejahtera 2 itu. Mungkin dia kurang mampu jatuhnya di mungkin faktor ekonomi. Jadi dan karena dia itu mungkin rumahnya Pak mungkin dilihat dari tempat tinggal tidak layak ya Pak, baik itu sanitasinya juga Pak gitu. Jadi itu banyak ada indikatornya Pak, ada indikatornya. Nah dari situlah Pak kita dengan adanya data itu jadi kita membuat tugas kita di dinas yang membuat program. Jadi baik dinas sampai ke pusat. Jangan
Jadi intinya Pak, untuk program KS itu kita pembinaan, bantuan dalam bentuk pendampingan pembinaan, mulai dari keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja, kemudian keluarga yang memiliki lansia, Pak. Lansianya juga kita ada nama programnya Sidaya, Lansia Berdaya. Jadi di BKKBN ini ada program sekolah lansia, Pak. Sekolah lansia. Sekolah. Sekolah lansia, Bapak. Insya Allah ada di tiap kecamatan ada ya. Iya. Iya, Bapak. Kalau narasumber itu Pak bisa dari OPD yang terlibat, misalnya dari dinas kesehatan, tentang kesehatan lansia bagaimana terus untuk di bidang keagamaan mungkin kita melibatkan dari Kemenak yang ada dari UKT atau dari UPTD Kemenak yang ada di kecamatan gitu. Dan bisa juga antara sesama lansia. Kalau misalnya di sekolah A itu si Ibu Eti ini dia siswi di sekolah lansia, tapi Ibu Eti ini banyak keterampilan apa yang dimiliki oleh Ibu Eti. Ibu Eti pun bisa mengajarkan sekolah lansia itu pertama itu memang program dari pusat. Jadi program pusat, jadi kita melaksanakan. Jadi dengan itunya program Pak Presiden, citanya Pak Presiden. Jadi melalui BKKBN ada program Quick Win namanya. Ya, jadi salah satunya program Quick Win itu yaitu Sidaya. Yaitu, Cukup sudah cukup. Bu, mendengar dari bidang-bidang sekretaris tidak patah lagi bukan hidupnya di bawah angka kematian. Jujur, saya terharu mendengar ini karena intelektual ini masuk mulai dari pembinaan, kesejahteraan yang susah itu juga ada, semuanya ada. Bisa jelaskan drama ini bisa. Jadi alhamdulillah Pak, dari seperti yang Bapak dengar penjelasan dari 4 bidang ini tadi Pak, ini belum seluruhnya Pak itu disampaikan Pak. Sebenarnya masih banyak lagi program-program yang belum diceritakan, yang harus kita kerjakan dalam rangka ya mencapai masyarakat yang lebih sejahtera ya Pak ya. Jadi yang berkualitas. Jadi banyak Pak. Jadi kata Bapak tadi apa tadi? Kenapa? Tertarik. Jadi Pak karena kami diamanahkan. Satu, diamanahkan untuk menjadi mengelola program yang ada di Dinas PPPA PPKB. Jadi sebagai pertanggungjawaban saya untuk iya, jadi saya harus tidak harus bisa diam Pak. Jadi tidak harus bisa diam dan saya harus berpikir lebih banyak, saya harus melakukan inovasi yang lebih banyak lagi. Karena apa? Satu, pertama SDM yang kurang. Kedua, terkadang anggaran Pak, anggaran yang sangat Pak. Karena seharusnya kami 2 kementerian ini, saya selalu sering menyampaikan ini dengan TAPD Pak, dengan Pak Sekda, Pak seharusnya kami Dinas PPPA PPKB ini, kalau Dinas A itu dia hanya 1 kementerian, harusnya kami misalkan kalau anggaran mereka 1, kami minimal 1,5 itu ya guyon Pak ya. Tapi itu tetapi iya Pak. Tetapi Pak, alhamdulillah dengan kepercayaan Pak Bupati menugaskan kita untuk di dinas ini Pak, alhamdulillah setiap tahun anggaran yang ada di Dinas PPPA PPKB ini, baik itu anggaran APBD maupun pusat itu meningkat terus Pak. Ini didukung karena apa Pak? Kita berbuat dulu, kita punya data dulu supaya setelah kita buat itu terlapor
orang pusat akan melihat, sehingga program pusat turun ke Kabupaten Ogan Ilir dia banyak, dan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir juga Pak Bupati tidak tutup mata untuk dinas PPPA, karena dia tahu anggaran sedikit dinas PPPA, PPKB bisa berbuat. Itu Pak. Negara mengadakan efisiensi anggaran kita efisiensi. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Jadi kami dinas PPPA, PPKB ini sudah terbiasa dengan tidak punya anggaran yang banyak, tidak punya anggaran yang lebih, tapi berusaha untuk mendapat nilai yang lebih. Nah, iya Pak. Jadi itu. Itulah yang inovasi-inovasi yang selalu kami buat. Luar biasa. Sebelum sesi terakhir masih ada lagi tambahan dari Sekdin, dari ibu-ibu yang bagian-bagian yang masih perlu menambahkan, jangan ditantang, tambahkan saja untuk kebaikan bersama. Silakan kalau ada ibu. Masih ada? Ya. Izin Bu, kami mungkin sehubungan dengan gedung kita Pak ya. Ya mungkin tidak lama lagi kita pindah gedung baru di PSM. Walaupun gedung baru tentu kami untuk mencapai maksimal untuk yang lebih baik lagi, kita tentunya masih banyak kekurangan gedung, terutama di bidang KB itu memerlukan gedung khusus untuk alat kontrasepsi. Dan kan punya gedung khusus seharusnya, seperti dinas kesehatan kan punya gudang. Nah, ini kan ada alat kontrasepsi itu harus disimpan sesuai dengan standarnya, SOP-nya. Artinya ada satu gudang seharusnya gitu. Nah, tapi untuk sementara mungkin nanti kasih gedung yang baru sekarang kita manfaatkan se-efisien mungkin kan yang ada, untuk bagaimana caranya itu tetap harus disampaikan ke Pemda. Kemarin sudah siap. Mungkin untuk selanjutnya mungkin akan itu ditambahi. Di samping itu juga kita kearsipan itu kan. Kearsipan itu memerlukan juga gedung yang harus lebih baik. Itu yang pertama. Kami kira itu untuk sementara. Terima kasih. Di sesi terakhir tambahan dikit Pak, nyambung dari Pak Sekdi tadi. Jadi dinas ini wajar Pak kalau diberi 2 gedung. Kalau 1 gedung itu pun kurang Pak kami. Itu kan banyak hak itu yang bidang-bidang yang kurang. Jadi banyak ini. Jadi tetapi ya, jadi ini pun nanti kami ada 1 bidang, 2 bidang 1 ruangan Pak. Jadi masih yang kurang karena itu. Jadi bidang yang ada 1 ruangan. Iya Pak. Jadi itu. Jadi kalaupun nanti sebenarnya Kepala Bapeda sudah itu pernah cerita melapor sama Pak Sekda, Pak dinas PPPA PPKB itu wajar dia kalau dibangunkan 2 gedung. Kalau itu tipe B, tapi kalau tipe A mungkin agak ini juga. Jadi ini seperti ini kan, ini sudah besar panjang tapi itu masih juga kurang. Jadi itu. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan nanti anggaran sudah kan, kalau sekarang lagi kita masih mengatur untuk anggarannya ada, mungkin masih ada yang harus kita tunda dulu, bukan berarti tidak ditunda dulu dan nanti akan terlaksana. Jadi dengan penundaan ini mungkin kita mengatur sedemikian bisa. Jadi itu seperti apa yang disampaikan Pak Sekdin, dan kami juga sudah mengatur itu nanti kita penempatan itu memang nanti sesuai juga dengan standar kan itu, dan saya sudah menempatkan ada 1 ruangan yang ini, dan tetapi harapan kami juga ya ke depan mungkin kami akan mendapatkan anggaran bantuan pembangunan gedung-gedung dimaksud tersebut Pak. Terima kasih. Mungkin ini karena ibu menyangkut masyarakat banyak, ada himbauan, saran, pendapat supaya mereka mematuhi yang sudah kita laksanakan selama. Silakan. Terima kasih Pak, karena ya memang dinas PPPA PPKB ini memang banyak langsung kepada masyarakat dan programnya masih sangat juga ke masyarakat. Jadi kami ini Pak mulai dari calon pengantin, jadi mulai dari calon pengantin, setelah menikah jadi pasangan usia subur, dia jadi pasangan itu
perlu pendampingan program-program dari kita. Setelah dia nanti ini menikah, dia akan melahirkan anak, punya anak balita tadi, berarti mulai bayi juga sampai ke balita akan kita urus, akan kita dampingi. Setelah itu dia dari balita tadi akan anak remaja. Nah, anak remaja pun itu merupakan program kita. Setelah dia remaja, ya dia akan lanjut ke nanti keluarga pasangan usia subur tadi Pak, dan pada akhirnya nanti sampai ke lansia. Seumur hidup ya, tadi dinas kita Pak ya. Jadi maka dari itu Pak, dengan itu ya kita memang perlu dukungan dari semua sektor, dari semua OPD dan sektor, dan masyarakat pun dengan kita program-program yang kita buat, mereka yang selama ini mungkin belum memahami jadi bisa memahami. Jangan mereka sudah memahami, insya Allah apa yang kita harapkan ya akan terwujud ya, itu Pak ya. Ya, untuk apa yang kita lakukan itu tadi, kita merupakan melaksanakan programnya dari Pak Presiden, nawacitanya Pak Presiden, khusus di Kabupaten Ogan Ilir kita melaksanakan visi misinya Bupati dan Wakil Bupati. Itulah program yang kita laksanakan Pak di Dinas PPPA PPKB ini. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang selama ini sudah mendukung, melaksanakan, menerima program yang kita laksanakan. Terbuktinya Pak, kita prestasi yang kita dapat tadi dengan evaluasi tanpa adanya peran dari masyarakat, tanpa adanya peran dari semua lintas sektor kan Pak, tidak bisa. Jadi kami ini tidak bisa bekerja sendiri Pak. Itulah kami harus berbuat baik Pak. Jadi kami tidak pacak istilahnya sombong. Jadi kami harus dengan dinas ini harus baik, dengan dinas ini jadi karena kami harus ya, itulah namanya itulah BKKBN Pak. Dan terkadang Pak kami tidak perlu berada di depan. Kami ya yang penting kita tidak terlihat tapi kita ada di dalam itu Pak. Jadi itu memang dari. Nah, jadi dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, kepada Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, jadi Pak Pancawijaya Akbar dan Pak Haji Ardani yang sudah banyak mendukung program, yang sudah memberikan perhatian tinggi kepada Dinas PPPA PPKB ini, sehingga kami bisa melaksanakan program ini Pak. Tanpa dukungan, tanpa perhatian dari Pak Bupati dan Wakil Bupati, kemungkinan kami tidak bisa berbuat semaksimal mungkin Pak. Itu. Jadi ke depan kami tetap berharap Pak Bupati dan Wakil Bupati tetap memperhatikan Dinas PPPA PPKB ini. Terima kasih. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kita mendengar keterangan dari ini. Memang kalau melihat sekarang ini semua lini dipeker oleh PPA PPKB. Jadi wajar kalau sekarang ada ruang kabit, satu ruang menjadi 2 kabit, itu mungkin perlu diperhatikan, dan juga mungkin efisiensi anggaran juga perlu diperhatikan. Mudah-mudahan Pak Bupati mendengar ini. Terima kasih. Beliau sudah pasti mengerti apa yang disampaikan. Pemirsa, lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mengampun, kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.